Bapak Ibu guru, ada yang menyebutkan bahwa realisasi pencairan TPG THR dan gaji ke-13 khusus untuk guru-guru agama, katanya mereka mendapatkan rapelan selama 5 bulan yang merupakan ini pembayaran tunjangan profesi guru THR dan gaji ke-13 yang mulai tahun 2023 hingga 2025. Nah, tentu Bapak Ibu guru penasaran apakah benar ya guru-guru agama itu mendapatkan rapelan mulai dari tahun 2023 hingga 2025. Nah, tentu ini yang harus kita bahas, harus kita amati benar-benar apakah ini benar terjadi atau tidak ya, atau hanya isu belaka ya. Nah, tapi sebelum kita membahas ini lebih dalam, Bapak Ibu guru, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book yang kemudian bisa dipakai untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, buku-buku PAUD dan TK, kemudian e-book yang lain untuk meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, baik Bapak Ibu guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali lagi dengan saya di channel ini. Nah, kali ini yang akan saya sampaikan itu berkaitan dengan realisasi pencairan TPG THR gaji ke-13 untuk semua guru ya. Tetapi mungkin yang akan saya bahas pertama dulu itu yang berkaitan dengan guru agama dulu ya, karena mengingat guru-guru agama itu sejak tahun 2023 hingga 2025 itu belum pernah mendapatkan tambahan TPG, THR dan gaji ke-13. Nah, sedangkan di tahun 2025 itu sebenarnya itu sudah dianggarkan ya. Jadi baik Menteri Mendikdasmen maupun Kementerian Agama itu sudah tektokan ya, atau sudah setuju bahwa khusus untuk di tahun 2025 ini mereka akan mendapatkan tambahan TPG, THR, dan gaji ke-13. Nah, lalu bagaimana dengan tahun 2023 dan 2024 yang mereka tidak dapat? Nah, jadi informasinya adalah mereka mendapatkan rapelan ya, 5 bulan sekaligus. Jadi 1 bulan di tahun 2023 kalau tidak salah, dan 2 bulan di tahun 2024, dan 2 bulan di tahun 2025. Nah, lalu sejauh mana sebenarnya perkembangan pencairan tunjangan profesi guru, THR, dan gaji ke-13 ini untuk semua guru? Nah, ini kita yang akan bahas di dalam slide-slide berikutnya ya. Nah, jadi istilah kuncinya Bapak Ibu guru ya, THR itu adalah sebenarnya komponen penghasilan tambahan yang memang sudah diatur di dalam peraturan pemerintah ya nomor 11 tahun 2025, di mana sebenarnya semua guru itu mendapatkan tambahan THR maupun gaji ke-13 dengan catatan bahwa guru tersebut itu belum pernah menerima atau tidak pernah menerima TPP atau tunjangan tukin ya, tunjangan kinerja dari APBN. Dan dia termasuk guru ASN yang sudah bersertifikasi. Nah gitu. Nah, berarti dengan kata lain adalah guru-guru agama itu juga termasuk di dalamnya. Nah, lalu pertanyaannya adalah kenapa di tahun 2023 hingga 2024 guru-guru agama itu tidak mendapatkannya? Nah, jawabannya sebenarnya di situ terjadi dualisme kementerian ya. Artinya seperti ini. Yang mengangkat itu adalah waktu itu adalah Kementerian Pendidikan ya dan Kebudayaan. Tetapi yang membayarkan hal-hal yang berkaitan dengan honorarium dan lain sebagainya itu adalah Kementerian Agama. Nah, sehingga Kementerian Agama itu merasa bahwa kami tidak menganggarkan hal tersebut karena yang mengangkat guru-guru agama itu adalah Kemendikbud ya sewaktu itu. Nah, sekarang itu sudah tidak ada lagi, di tahun 2025 itu sudah tidak ada lagi seperti itu. Jadi baik yang mengangkat Kemendikbud maupun yang mengangkat adalah Kementerian Agama, karena ini adalah bagian dari pendidikan, sehingga yang tetap membayarkan itu adalah Kemendikbud, seperti itu. Nah, kemudian gaji ke-13 itu adalah penghasilan tambahan yang umumnya juga dibayarkan pertengahan tahun. Jadi kalau gaji ke-13 ini Bapak Ibu guru, itu biasanya dibayarkan pada bulan Juni gitu untuk semua ya, baik itu pemerintahan maupun swasta, itu semua bulan Juni itu pasti akan menerima gaji ke-13. Nah, sedangkan THR itu biasanya diterima pada menjelang hari raya. Nah, sayangnya kalau guru baik THR dan gaji ke-13 itu saya juga tidak tahu kenapa sistemnya itu harus diterima pada mulai pencairan itu bulan Desember gitu loh. Saya juga tidak paham hal tersebut. Kenapa tidak dilakukan kayak seperti instansi-instansi yang lain di mana THR itu cair pada saat menjelang hari raya, sedangkan gaji 13 itu biasanya cairnya di bulan Juni. Jadi Bapak Ibu guru, baik pemerintah maupun swasta, kalau gaji ke-13 itu cairnya di bulan Juni semestinya.
Kemudian untuk TPG itu adalah tunjangan profesi guru ya, yang khususnya untuk bagi mereka yang sudah bersertifikat. Sedangkan THR 100%, TPG THR 100% itu adalah istilah lapangan untuk komponen TPG dalam THR dan gaji ke-13 yang dibayarkan penuh ya. Jadi bukan 50%. Nah, kalau 50% itu yang terjadi di tahun 2023 gitu ya. Nah, catatannya itu besaran dan kelayakan itu dipengaruhi oleh status ASN, validasi sertifikasi, dan apakah menerima tambahan penghasilan, dalam hal ini adalah TPP ataupun TUKIN. Nah, pola kebijakan di tahun 2023 hingga 2025 yang kami ringkas itu adalah di tahun 2023 itu versi narasi ya. Jadi tambahan komponen terkait dengan TPG dan THR gaji ke-13 itu hanya cuma 50% untuk THR dan 50% untuk gaji ke-13. Jadi ekuivalensinya digabungkan ya. Jadi kalau waktu itu Bapak Ibu guru misalnya punya gaji 3 juta, gaji pokoknya di tahun 2023, maka yang Bapak Ibu dapatkan itu adalah 1,5 juta untuk THR dan 1,5 juta untuk gaji ke-13, seperti itu. Nah, di tahun 2024 itu versinya sudah 100% ya. Jadi THR-nya 100%, 1 kali gaji pokok, kemudian gaji ke-13 juga itu 100%, 1 kali gaji pokok. Jadi kalau gajinya itu adalah gaji pokoknya itu 3 juta, berarti dapat 3 juta untuk THR, plus dapat 3 juta juga untuk gaji ke-13, seperti itu. Begitupun di tahun 2025, itu juga full ya 100%. Itu. Jadi yang membedakan adalah 2023 itu 50%, sedangkan 2024 sampai 2025 itu masing-masing 100%. Gitu. Jadi ketentuannya itu seperti itu ya, sehingga dirapel menjadi 5 bulan itu. Nah, tetapi Bapak Ibu guru, yang perlu Bapak Ibu guru pahami bahwa tidak semua daerah itu mengalokasikan atau menganggarkan baik THR dan gaji ke-13 2 bulan sekaligus gitu. Tidak semuanya gitu. Dari total 333 daerah, hanya beberapa daerah yang mengalokasikan 2 bulan sekaligus. Ya, artinya THR dan gaji ke-13 dapat. Nah, kebanyakan daerah itu hanya cuma mengalokasikan salah satu di antara ini. Jadi hanya kebanyakan cuma THR saja. Ya, contoh misalnya Kalimantan Tengah itu hanya cuma THR. Kemudian di Sumatera Utara itu juga hanya cuma THR. Jadi tidak dapat yang gaji ke-13. Kemudian kalau yang di sepertinya Tasikmalaya juga hanya cuma THR, tidak dapat juga gaji ke-13. Itu berbeda-beda. Nah, daerah-daerah yang lain itu ada yang mengalokasikan langsung dapat THR, dapat juga gaji ke-13. Nah, apakah semuanya sebenarnya wajib dapat? Seharusnya wajib ya dapat, baik itu THR dan gaji ke-13. Nah, cuma kan kita harus taat patuh terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing dan pusat ya, seperti itu. Jadi kita tidak bisa banyak protes juga sebenarnya. Nah, penerapan di daerah ini juga bisa berbeda ya, bergantung dari pemenuhan kriteria dan penyesuaian data. Nah, kabar baik pertama ya, jadi untuk guru ASN agama di sekolah umum itu, yaitu masalah yang tidak pernah mereka dapatkan TPG THR dan gaji ke-13 2023 hingga 2024, yang ada terpantau itu tidak menerima ya komponen waktu itu, di tahun 2025 itu mereka akan dapat kembali ya. Kemudian bahkan dibayarkan dirapel ya pada tahun 2023 dan 2024 yang belum pernah dapat. Jadi rinciannya itu 5 bulan ya. Jadi di tahun 2025 itu 2 bulan, 2024 itu 2 bulan, dan di tahun 2023 itu 1 bulan. Jadi 1 bulannya itu maksudnya 50% itu di THR, 50%-nya di gaji ke-13. Jadi dianggap 1 bulan gaji gitu. Jadi total 5 bulan yang didapatkan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kalau misalnya satu daerah masing-masing mengalokasikan THR dan gaji ke-13, berarti kalau 2 bulan untuk tahun 2025, kalau gaji 3 juta per gaji pokok, berarti untuk tahun 2025 itu 6 juta, plus di tahun 2024 juga 6 juta, berarti sudah 12 juta, plus nanti di tahun 2023 itu 3 juta, berarti dapat 15 juta, seperti itu. Nah, untuk yang kabar baik kedua, jadi ASN lulusan PPG di plotting tahun 2024, sertifikasi mulai berjalan nanti di tahun 2025 ya. Nah, pertanyaan yang sering muncul itu apakah termasuk penerima TPG THR di tahun 2025? Nah, kabar yang terpantau itu banyak lulusan PPG di plotting tahun 2024 itu ikut menerima TPG THR di tahun 2025 ini. Nah, catatannya itu adalah realisasi itu tergantung status sertifikasi aktif ya, kemudian validasi data
dan proses pembayaran yang dilakukan di Pemdanya masing-masing. Itu. Nah, gambaran mekanisme anggarannya itu adalah tahap 1, pemerintah pusat itu menyalurkan dana ke rekening kas umum daerah. Kemudian Pemda itu memproses administrasi, dalam hal ini adalah melakukan verifikasi dan penerbitan SPM atau SP2D, lalu mentransfernya ke rekening Bapak Ibu guru. Nah, kemudian penyesuaian anggaran itu melalui keputusan atau ketetapan Menkeu untuk dana alokasi umum ya. Dan konsekuensi statusnya sudah tersalur 100% ke daerah. Jadi bukan berarti secara otomatis Bapak Ibu guru akan langsung ditransfer ke rekeningnya. Yang jelas pusat sudah mentransfer ke daerah ya. Mengapa dana ini belum masuk ya daerah tapi belum cair ke guru ya? Dana sudah masuk ke daerah tapi belum cair ke guru gitu ya. Jadi yang membuat belum cair ke guru itu karena proses di Pemdanya ya, mulai dari verifikasi, penetapan, penerbitan SP2M dan jadwal bayar. Kemudian sinkronisasi data ya. Jadi status sertifikasi ataupun nomor registrasi guru, kemudian mapping rekening dan perubahan beban anggaran. Dan waktu yang diprioritaskan tiap daerah itu berbeda. Jadi sehingga tanggal cair tidak seragam. Kemudian potongan pajak, penyesuaian dan lain dapat mempengaruhi nilai bersih yang diterima. Checklist cek kelayakan ya praktis bahwa status ASN daerah baik itu PNS maupun P3K atau bukan, Bapak Ibu harus perhatikan ini. Kemudian sertifikasi apakah TPG sudah aktif, administrasi lengkap dan valid, apakah menerima tambahan penghasilan TPP atau Pemda dari Pemda ya. Periksa informasi resmi Pemda mulai dari Dinas Pendidikan, Kemenak setempat atau BKD atau BPKAD. Kemudian cocokkan dengan bukti atau slip gaji, rekap atau pembayaran THR dan gaji ke-13. Catatan kehati-hatian, jadi informasi Rapel 2023-2024 dibayar di tahun 2025 pada transkrip bersifat pantauan beberapa daerah ya. Kecepatan realisasi berbeda antara Pemda, ya ini jadi tergantung dari proses dan validasi datanya. Dan selalu rujuk dokumen resmi dan konfirmasi ke instansi daerah untuk kepastiannya Bapak Ibu guru. Oke, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.